Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita masuk di dalam puji-pujian kita, mari kita mau memberi hati kita kepada Tuhan. Karena saat ini kita menyadari keberadaan kita karena kemurahan Tuhan. Kita mengangkat pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kamu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ramu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Kau ambil, haleluya. Oh, segala puji bagimu Tuhan. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Kita mau puji Tuhan, kita mau muliakan Tuhan, sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, glory bagimu. Kami sembah Engkau, kami muliakan namamu. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami yang datang, setiap kami yang melihat Tuhan akan Tuhan Yesus kami pada pagi hari ini, kami rindu untuk memuliakan Engkau. Kami mau Tuhan menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Kami mau tabiskan Tuhan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. GPDI Philadelphia Kedomoni.
Haleluya. Pada pagi yang indah saat ini kita mendapatkan waktu yang luar biasa karena kita diberi waktu oleh Tuhan. Pagi hari ini kita boleh mengingat kembali betapa Tuhan mengasihi kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Dia menjadi saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Kita boleh melihat kasih Tuhan sungguh luar biasa. Kasih Allah yang sangat terbukti di dalam kehidupan kita lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Puji Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Haleluya, bersyukur. Amin. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan, kasih Allahku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi engkau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah selama kehidupan kita mau memberi diri kita menyembah Tuhan. Kita mau memberi diri kehidupan kita untuk sungguh-sungguh di dalam kita memuji, memuliakan Tuhan. Karena Dia segalanya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Dialah segalanya. Dia bagiku. Dia sudah berkorban bagi saudara dan saya untuk menebus dosa kita semua. Haleluya. Haleluya. Segalanya Dia bagiku. Amin. Haleluya. Dialah segalanya.
Dialah segalanya, Dia bagiku, amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku, amin. Dialah segalanya, Dia bagiku, haleluya. Seperti air madu dari batu karang, oh dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku, haleluya. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu, haleluya, dari batu karang, amin. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Oh dicicip air madu yang manis. Haleluya, puji Tuhan. Benar, Yesus segalanya dalam kehidupan kita, besar kecil, dalam suasana apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib bukan pengorbanan yang kebetulan, namun sudah direncanakan oleh Allah Bapa untuk keselamatan saudara dan saya. Lewat darah Yesus yang mengalir, saudara dan saya mendapatkan keselamatan. Haleluya. Kita angkat pujian dengan girang-girang darah Yesus. Haleluya. Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Darah
Haleluya. Kuasa Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun kita tidak melihat kaki yang terpaku, namun kita yakin dan kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Kita yakin bahwa Yesus adalah penebus kita. Yakini hal ini. Puji Tuhan. Kita akan puji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Haleluya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, amin. Meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, haleluya, amin, haleluya, Yesus, oh haleluya, haleluya, amin, 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 oh Yesus, haleluya. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Yakin, haleluya, yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Amin. Sekali lagi katakan Yesus juru selamatku. Selamatku. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sudah menjadi juru selamat kami. Kau sudah menjadi penebus kami. Saat ini Tuhan, kami memperingati di mana Engkau terpaku di salib karena dosa kami.
Puji Tuhan, waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Tetap on fire, amin. GPDI Philadelphia Kedunguni on fire, luar biasa. Saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu terkasih semua diberkati oleh Tuhan pada saat pagi hari ini, amin. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, sebenarnya secara manusia sangat sedih. Karena biasa kalau di acara Jumat Agung kita bisa berkumpul bersama, momen-momen yang paling indah terutama pasca nanti kita bisa mengadakan sebuah ritual ya, ritual pasca kita lomba dan lain sebagainya. Tetapi pada tahun ini Tuhan izinkan untuk kita mengadakan atau beribadah Jumat Agung di rumah kita masing-masing. Bahkan sampai pasca nanti mungkin ya saudara. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Tidak satu pun yang terjadi di dalam kehidupan kita kalau Tuhan tidak izinkan. Amin. Mari kita lewat keadaan sekarang ini mulai mawas diri. Kita lewat keadaan ini mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan maunya saya bagaimana? Tuhan maunya saya apa Tuhan? Saya harus berbuat apa? Karena saya percaya setiap kita mempunyai pesan pribadi dari Tuhan. Amin. Baik kami hamba-hamba Tuhan maupun setiap anak-anak Tuhan, terutama jemaat GPDI Philadelphia Kedunguni. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik dengan kita saudara. Dan saya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Gembala Agung kita. Kalau sekarang saya masih bisa berdiri melayani Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Semua karena kemurahan Tuhan yang masih memberikan kesempatan untuk saya bisa memberitakan firman Tuhan. Dan lebih lagi untuk kita bisa dapat mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, Tuhan tetap bersama kita lewat setiap firman Tuhan yang kita dengar. Memberi kekuatan, memberi kemampuan kepada kita, memberi jalan keluar kepada kita ketika kita dalam kesesakan. Amin. Jadi selama masih ada firman Tuhan, selama telinga masih bisa mendengar firman Tuhan, berbahagia saudara, jangan takut. Itu tandanya kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus, ada Tuhan yang menyertai kita. Masih dituntun oleh firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya kita pasti mengakhiri semuanya dengan baik. Amin. Tunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang sekalipun masih sampai saat ini belum bersama-sama dengan kita. Tapi percayalah doa Bapak Gembala selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Gembala yang luar biasa selalu mendampingi kita. Dan kemarin saya sangat bersyukur sekali. Beberapa hari ini atau minggu-minggu ini jemaat Tuhan antusias datang berkunjung ke rumah Tuhan, ke pastori, sekalipun dalam keadaan yang sangat terbatas ya saudara, tetapi sedikit mengobati kami, kerinduan kami. Ini soalnya seperti udah lama banget tidak ketemu saudara. Dan sangat menghibur kami ketika mereka datang berkunjung kepada kami. Ya saudara ya. Dan lebih luar biasanya lagi Bapak Gembala telepon saya, jemaat telepon cuman bilang, Pak Gem, saya sudah kangen dengan Pak Gem. Wah luar biasa saya katakan. Wah Papa, itu kata Pak Gem itu seperti vitamin. Lebih dari apa ya? Lebih dari semangat yang membara mungkin ya saudara ya. Vitamin yang membuat semangat yang membara. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan tidak jauh-jauh dengan keadaan kita sekarang ini atau saat ini yang sedang kita rayakan bersama atau yang sedang kita sedang kita peringati bersama hari ini. Bagaimana Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Bagaimana Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia ini dan dia rela menjadi bayi kecil mungil yang tidak berdaya sama sekali dan menjadi sama seperti manusia untuk menebus dosa kita semua. Amin saudara. Mari kita akan baca firman Tuhan kita di dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 1-11. Filipi pasal 2 ayat 1-11 saudara.
Saya akan baca untuk saudara Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang dinamakan dengan hikmat Allah, yaitu pikiran-pikiran Allah, hikmat Tuhan. Ayat 6, saudara perhatikan di sini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Saudara, kalau dalam terjemahan lain saudara kita baca, di sana dikatakan, biarpun Yesus mempunyai sifat Allah, semua sifat Allah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus tetap dipertahankannya. Di sini kita boleh melihat dalam versi mudah dibaca, Kristus sendiri sama seperti Allah dalam segala hal. Kristus adalah sama dengan Allah. Namun Kristus tidak memikirkan untuk mempertahankan kesamaannya dengan Allah itu, saudara. Ini yang pertama. Dalam ayat yang ke-7 kita boleh melihat juga dalam terjemahan lain di sini. Tetapi dia merendahkan dirinya dan meninggalkan semuanya. Saudara lihat dalam terjemahan lain di sana dikatakan, dia merendahkan diri, meninggalkan semuanya secara sukarela, lalu dia mengambil kedudukan yang paling hina sebagai hamba untuk melayani kita semua, dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa dan dalam keadaan sebagai manusia. Saudara, inilah Yesus. Yesus itu adalah teladan kita yang sempurna. Amin, saudara. Yesus itu adalah pribadi yang benar-benar layak untuk kita jadikan teladan. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi tidak ada yang bisa seperti Yesus. Dia teladan yang luar biasa. Dia teladan yang patut kita contohi, yang bisa mengakhiri semuanya dengan baik. Ketaatannya tidak hanya taat, tapi juga taat sampai mati di kayu salib. Saudara, setiap Paskah, setiap Jumat Agung, kita pasti selalu mendengar tentang salib, di mana salib berbicara tentang kehinaan yang luar biasa, ya saudara ya. Orang yang mati di salib, Bapak Ibu, adalah orang yang sangat terhina, dan Yesus mengambil itu untuk kita. Hukuman yang paling hina di dalam dunia ini, itulah yang dia ambil, yang semua orang tahu. Luar biasa Tuhan kita itu, saudara. Saudara, kita mau menjadikan seseorang untuk menjadi teladan dalam hidup kita. Saya mau menjadikan papa saya teladan misalnya, saudara. Atau gembala saya sebagai teladan. Orang tua rohani saya sebagai teladan. Kenapa? Karena saya tahu persis segala kekurangan, segala kelebihan, sikap dia, sifat dia, sampai mungkin akhir hidupnya. Sehingga saya terpesona, saya kagum, dan saya mau menjadikan dia teladan dalam hidup saya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjadikan dia teladan, seseorang itu sebuah teladan dalam hidup kita, kalau kita sendiri tidak kenal dia. Kita tidak tahu siapa dia, siapa yang kita teladani. Ya saudara, maka itu saudara, untuk dapat kita lakukan
di dalam ayatnya yang 1 sampai ayatnya yang ke-5, saudara nggak mungkin bisa melakukan hal-hal itu, saudara, kalau saudara tidak benar-benar mendalami atau mengenal lebih dalam yang namanya teladan itu. Judul perikop di sini adalah seperti Kristus, merendahkan diri seperti Kristus. Tadi saya sudah katakan seperti itu sama dengan, mirip. Nah, saudara, kita nggak mungkin bisa menjadikan Yesus teladan kalau kita tidak tahu siapa dia. Dan menurut saya ayat dalam pasalnya yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 6, 7, 8 ini, saudara, itu sudah mencakup dan sudah sifat Allah yang luar biasa itu, pengorbanan Allah yang luar biasa itu, keteladanannya itu sudah dirangkum di sana semuanya, saudara. Saya katakan ayat ini luar biasa, saudara. Kalau saya baca ayat ini, benar kata firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang bapa yang mengaruniakan anaknya. Dan tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada seorang yang mau memberikan nyawanya untuk siapa saja. Saudara mau berikan, sumbangkan ginjal saudara untuk mereka yang saudara kasihi, untuk balas budi, itu no problem, saudara. Saudara bisa melakukannya. Saudara bisa mengorbankan sesuatu untuk orang tua, untuk saudara, orang-orang yang terdekat saudara, itu no problem. Mungkin ada keberatan di hati, tetapi bisa saudara antisipasi dan lalui semuanya itu. Tetapi ketika saudara harus berkorban untuk seorang yang, bahkan untuk orang banyak yang saudara nggak kenal, saudara nggak ngerti. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Tuhan tahu, Yesus tahu, kedatangannya di dunia ini nggak semua orang mau terima. Dan keselamatan yang dia lakukan saat ini, menyelamatkan seisi dunia, kematiannya itu, nggak semua mau menerimanya. Tapi tetap dia lakukan. Dia tanpa pamrih. Dia enggak, oke, saya mau turun, saya mau jadi sama seperti manusia. Aturannya satu. Ketika saya mati, ketika saya bangkit, semua harus percaya sama saya. Semua harus selamat. Semua langsung harus menyembah saya, harus terima saya. Enggak ada, saudara. Saudara pernah baca di Alkitab ada peraturan seperti itu? Saudara pernah membaca Tuhan menuntut? Tidak, saudara. Selalu kembali kepada kehendak bebasnya manusia. Allah hanya melakukan, Tuhan hanya melakukan tugasnya. Dan biarlah manusia yang menentukannya, menentukan pilihannya sendiri. Saudara yang kekasih, Yesus Kristus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Saudara setuju dengan saya? Kenapa dikatakan seperti itu? Ketika dia datang ke dunia ini, Alkitab jelas katakan, yang walaupun dalam rupa Allah, setara dengan Allah, sama dengan Allah. Saudara perhatikan, jadi kalau masih ada yang suka komplain, enggak bisa. Yesus itu Tuhan. Jadi kalau dia bisa, kalau dia sampai mati di kayu salib, itu karena dia Tuhan, karena dia Allah. Jadi nggak bisa disamakan dengan kita masih manusia. Dan ada yang lebih miris lagi, memakai ayat-ayat firman Tuhan, bahasa-bahasa rohani, untuk tidak mau melakukan firman Tuhan. Seperti apa? Tubuh memang lemah, roh memang penurut, tapi kan tubuh lemah, daging lemah. Alkitab sudah katakan kok, dia mengerti saya. Firman Tuhan itu tahu saya, Allah itu mengerti saya. Saudara, itu semua omong kosong, saudara. Saya katakan omong kosong, karena jelas Alkitab katakan dan memberikan begitu banyak contoh dan teladan Kristus, bahwa Kristus ketika dia menjalani kehidupannya di muka bumi ini, menjadi sama seperti manusia, benar-benar manusia 100%. Dari mana taunya, saudara? Dari ayat Filipi ini. Dia katakan mengosongkan dirinya, melepaskan atributnya. Dia mengambil rupa sebagai manusia, bahkan menjadi sama seperti manusia.
bahkan menjadi hamba, memperhambakan dirinya. Berada di dalam dunia ini. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Jadi nggak bisa lagi kita katakan, wah dia itu Allah 100%. Nggak bisa. Yang berkata seperti itu adalah mereka yang benar-benar tidak mau. Jadi lagu pujian yang katakan, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu, itu benar adanya saudara. Karena Filipi katakan bahwa dia memang Allah 100%, tapi dia dengan sukarela telah mengosongkan dirinya. Dia dengan sukarela mau menjadi seperti manusia. Dan taat sampai mati di kayu salib. Amin saudara. Saudara, saya rindu bawa kita pada contoh-contoh Alkitab. Di mana Yesus ketika di dalam dunia ini dia memang benar-benar manusia 100%. Kenapa saudara? Karena setiap yang Yesus lakukan bisa dilakukan oleh manusia lainnya. Saudara, saya nggak mungkin mencontoh Allah. Saya nggak mungkin melakukan apa yang Allah lakukan. Karena dia Allah, dia Tuhan. Dia melakukan hal-hal di luar batas kemampuan manusia. Tetapi apa yang akan kita bahas saat ini saudara, menunjukkan bahwa Yesus ketika di dalam dunia ini dia adalah manusia 100%. Karena apa? Apa yang dia lakukan murid-muridnya lakukan. Saudara, mari kita mulai dengan yang pertama saudara. Kita akan membandingkan perjalanan pelayanan Yesus dengan pelayanan murid-muridnya. Saudara, Matius 3 ayat 16. Di sana dikatakan, dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah, besar. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yang namanya berkenan, ketika itu Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hidup Yesus, hidup jasmani Yesus, benar-benar seluruhnya dia izinkan Roh Kudus yang berdaulat atas hidupnya. Dituntun oleh Roh. Kenapa saya berkata begitu? Pasal 4 saudara, ketika Roh Kudus berkenan dengan seseorang, dia tinggal di dalam orang itu. Dan orang tersebut akan hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Contohnya Yesus. Pasal 4. Pencobaan di padang gurun, maka Yesus dibawa oleh roh besar saudara, Roh Tuhan tadi saudara, Roh Allah tadi, Roh Kudus menuntun Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, ketika Yesus dalam pencobaan ini, saudara akan melihat ayat-ayat atau pasal-pasal berikutnya. Disinilah dimulainya pelayanan Yesus Kristus. Saudara akan melihat di sana Yesus dicobai. Ya. Saudara, Yesus dicobai di dalam pasal 4 ayat 1 dan seterusnya ini saudara. Saudara harus mengerti. Kenapa Yesus nggak jatuh di dalam dosa? Kok Yesus dicobai nggak jatuh di dalam dosa ya? Karena mungkin dia Allah. No saudara. Karena Yesus dipimpin oleh Roh Tuhan. Makanya dia tidak jatuh di dalam pencobaan. Saudara, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 3 pasal ayat 10, di sana dikatakan barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya, maaf saudara, tadi 1 Yohanes 3 ayat 9, 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yang membuat manusia itu jatuh bangun karena nggak seperti ini saudara. Makanya kita kumandangkan terus, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, Roma pasal 12 ayat 11 ini menjadi pegangan kita untuk jemaat GPDI Philadelphia Kedunguni. Karena artinya itu luar biasa, pengertiannya luar biasa. Firman Tuhan yang membangun dan membangkitkan kita. Kenapa saudara?
Di sini dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Itu berbicara tentang daging, tentang rajin kita bekerja. Paulus mengatakan jangan malas dalam bisnismu, dalam urusanmu dengan secara lahiriah. Tetapi yang kedua dia katakan, tapi rohmu harus tetap membara, menyala-nyala. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, rohmu membara. Membara itu tidak pernah padam, saudara. Jadi yang membuat orang kenapa jatuh di dalam dosa, karena dia tidak pelihara api Roh Kudus. Amin, saudara. Saudara kebayang gak, saudara? Saya selalu katakan bahwa ketika api itu membara, saudara, membara. Saudara pernah lihat api membara? Menyala dan membara. Saudara taruh jagung, terus tinggal 5 menit. Nggak usah 5 menit lah, 3 menit. Saudara balik, jagungnya gosong, saudara. Yang namanya membara ya, yang namanya berapi-api, nggak ada yang bisa dekat dengan dia, pasti terbakar, termasuk dosa. Jadi yang membuat manusia atau anak Tuhan itu jatuh bangun, sedikit di atas, sedikit di bawah, itu karena rohnya tidak membara, karena rohnya hari ini menyala, besok padam, hari ini menyala, besok padam, makanya masih bisa jatuh di dalam dosa. Lah berarti harus sempurna? Ya contohnya Yesus, dia bisa. Karena dia pelihara Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia dituntun oleh Roh. Dan kedua, Yesus bisa menyembuhkan orang, mengajar orang, berdoa, mengusir roh jahat. Dia mengadakan tanda-tanda mujizat. Bahkan mujizat terbesar mungkin yang Yesus lakukan adalah membangkitkan manusia. Zaman dulu gak ada ya saudara. Kecuali zaman-zaman perjanjian lama iya. Tapi semenjak zamannya Yesus itu menjadi hal yang tabu. Dan mereka merasa ini hal yang luar biasa membangkitkan orang. Kalau saya bicara tentang kuasa Yesus atau mujizat Yesus, mujizat kesembuhan dan lain sebagainya itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Karena anak-anak sekolah minggu selalu dikasih yang begitu-begitu saudara tentang pribadi Yesus. Tapi apakah cuma Yesus yang bisa melakukan itu? Mari saudara kita bandingkan dengan pelayanan murid-muridnya tuh, murid-murid Tuhan. Ketika murid-muridnya itu saudara, ketika murid-murid Yesus setelah kenaikan Yesus ke surga, setelah 10 hari mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara, luar biasa saudara. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, sesudah hari Pantekosta, murid-muridnya menjadi murid-murid yang luar biasa. Yang tadinya hanya mendengarkan perintah, yang tadinya tidak hanya banyak bicara, tetapi tidak melakukan banyak untuk Tuhan. Bahkan ketika Tuhan akan disalibkan, mereka pergi meninggalkan Yesus. Tapi menjadi pribadi yang berbeda ketika ada benih ilahi ada di dalam hidup mereka. Mereka dituntun oleh Roh, dipimpin oleh Roh, saudara. Di sana mereka pasti dicobai, itu sudah pasti saudara. Setiap hari mereka pasti dicobai. Karena mereka sedang on fire, berapi-api. Mereka bukan 1-2 kali harus menghadap mahkamah agama. Mereka menghadapi orang-orang Farisi dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap on fire di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Dan saudara, mereka menyembuhkan orang seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau saudara tidak percaya dengan saya, percayalah dengan Alkitab saudara. Coba baca di dalam Kisah Para Rasul 3. Di sana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Saudara, terus lagi saudara mengajar. Petrus sekali berkhotbah 3.000 jiwa datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup untuk nih khotbah Petrus di Serambi Salomo. Saudara, berdoa. Kisah Para Rasul 4, berdoa bersama jemaat Tuhan. Mereka lakukan bahkan banyak hal-hal yang Alkitab catat bagaimana mereka berdoa berseru kepada Tuhan. Mereka mengadakan mujizat. Wah, luar biasa saudara. Kisah Rasul pasal 5 ayat 12-16 menceritakan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh murid-muridnya. Luar biasa saudara. Saya katakan luar biasa. Kalau Yesus waktu itu mengadakan mujizat, disentuh ujung jubah Yesus, wanita pendarahan itu sembuh. Tetapi Petrus dan kawan-kawan saudara tahu, bayangannya saja saudara bisa membuat mujizat. Sapu tangan orang bawa kepadanya dan terjadi mujizat. Hebat gak saudara? Luar biasa gak saudara? Dan saudara, bahkan seorang Filipus murid Yesus bisa melakukan perjalanan supranatural. Kata saya melakukan perjalanan supranatural.
Kalau bahasa saya salah mohon dikoreksi saudara. Tetapi yang saya dapati bahwa ketika dia membaptis, selesai dia membaptis sida-sida dari Ethiopia, dia mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Luar biasa, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus seperti waktu Yesus waktu dibaptis oleh Roh Yohanes, tiba-tiba dia dituntun, dibawa pergi oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dahsyat nggak saudara? Nah yang terakhir saudara, membangkitkan orang. Petrus membangkitkan Dorcas. Sekarang saudara mau berdalih bagaimana lagi? Masih saudara mau berkata, wah Yesus Tuhan, saya nggak bisa, saya masih manusia. Omong kosong saudara. Kuncinya cuma satu. Jelas Alkitab katakan, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, kesukaannya adalah firman Tuhan. Kesukaannya adalah membangun manusia rohani. Kesukaannya adalah membakar rohnya supaya tetap menyala di dalam Tuhan. Tidak goncang walaupun corona di mana-mana. Amin. Tidak lemah. Tetap ada kasih ketika orang lain menutup tangan. Takut saya kekurangan. Takut karena keadaan semakin waduh di sana sini. Susah hidupnya susah. Saya gak bisa memberi lagi, Tuhan maafkan saya. Engkau tahu kebutuhan saya. Tidak bisa seperti itu saudara. Jadi anak Tuhan harus menghidupi setiap firman Tuhan. Amin. Harus bisa jadi sama seperti Yesus. Yesus adalah kasih dalam segala keadaan. Yesus tetap adalah kasih. Sekalipun dia ditolak oleh dunia, tapi dia mau tetap lakukan dengan setia sampai taat sampai mati di kayu salib. Dia tahu dunia menolak dia. Dia tahu tidak semua orang mau menerima keselamatan, tapi dia tetap melakukan. Dalam segala keadaan, mari pribadi Yesus itu selalu ada di dalam hidup kita. Teladan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yesus Kristus adalah teladan dan dia adalah firman Tuhan. Amin. Jadi siapa yang mau jadi sama seperti Yesus, mari hidupi firman Tuhan. Tidak bisa lepas dari Alkitab dan firman Tuhan. Saudara, kemarin kita baca tentang belajar bersama. Minggu kemarin kita sudah belajar bersama hari Minggu bahwa jiwa yang diselamatkan dan jiwa yang sudah selamat ini harus kita perjuangkan dan akan dihakimi menurut perbuatan kita. Nah, saudara, di sini kabar baik buat mereka yang merasa pede. Pede dalam arti kata seperti ini. Wow, berarti kalau lewat perbuatan kita menjadi jaminan atau tiket kita untuk bisa ke surga, oh no problem. Kalau itu sih saya pasti lulus gitu loh. Kalau itu sih saya pasti is okay. Kenapa? Karena banyak orang itu terlalu pede. Kalau mereka merasa bahwa perbuatan baik, dengan perbuatan baik itu sudah cukup menjadi jaminan untuk masuk ke surga. Saudara, di sana nggak ada yang main sogok, saudara. Karena yang Tuhan Yesus maksud perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan kebenaran. Karena baik menurut versi siapa, saudara? Manusia itu lemah. Jadi saudara, saya katakan, tetapi firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi baik menurut manusia belum tentu benar menurut Tuhan. Tapi kalau kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, itu sudah pasti baik. Dan itu yang paling susah manusia lakukan. Kenapa? Untuk membangun manusia rohani, untuk bisa menjadi sama seperti Tuhan, mencintai firman Tuhan, meneladani Yesus Kristus. Gak jauh-jauh dari kita membangun manusia rohani, meneladani Alkitab. Dan Alkitab jelas katakan, siapa yang mengasihi dunia ini, ikut Yesus menyangkal daging. Dan itu yang tidak bisa diterima banyak orang. Susah. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, Yesus dalam keadaan tubuh jasmani bisa melakukan semua itu.
Amin. Dia punya banyak kesempatan untuk berbuat dosa. Dia punya banyak kesempatan untuk memakai keilahiannya itu untuk mempercepat proses dia ada di dunia ini. Tidak ada yang tahu kok, orang yang mengampuni dosa juga Tuhan Yesus. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia menjalaninya benar-benar supaya memberi teladan yang luar biasa buat kita. Saudara, orang takut mati itu ada dua hal menurut saya ya saudara ya, terserah versi saudara. Orang yang pertama adalah orang yang tidak tahu sesudah mati mau kemana, makanya dia takut. Waduh, saya takut mati karena saya belum jelas nih mau kemana, mau ke surga atau ke neraka. Nah, orang yang kedua adalah orang yang terlalu pede, merasa hidupnya baik, menjalankan hidupnya dengan baik, orang baik-baik, banyak melakukan kebaikan. Jadi kalau untuk masuk surga itu no problem. Orang baik itu pasti masuk surga, iya kan? Tapi masih susah, menyesal, saya takut mati, nanti yang mencicipi atau nanti harta saya bagaimana? Saya masih ingin menikmati kesuksesan saya masih ingin menikmati pencapaian saya masih ingin menikmati keindahan-keindahan dunia ini, saya masih ingin menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Makanya dia takut mati, bukan takut surga nerakanya, tapi dia takut kehilangan kenikmatan dunia. Padahal itu ujungnya juga binasa. Sekalipun baik perbuatannya. Makanya firman Tuhan katakan harus sesuai kebenaran, bukan sesuai perbuatan baik. Jadi perbuatan yang dihakimi itu adalah perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan sesuai perbuatan baik saudara Bapak Ibu. Karena baik belum tentu benar, ya. Karena kalau semua orang baik memang pasti masuk surga, kasihan. Saya mau katakan, maaf saya katakan lagi kepada orang-orang kaya ya. Ini bukan menuding apa, tapi kebanyakan kan mereka punya banyak kesempatan untuk berbuat baik. Iya enggak saudara? Pasti mereka penghuninya banyak di sana. Saudara, ada orang-orang tertentu, bahkan saya pernah mengalaminya sendiri dengan seorang ibu. Saya mau katakan dengan seorang, pokoknya saya kenal sekali saudara. Dia kalau hatinya nggak tenang saudara, dia baru melakukan kesalahan. Wah, dia pasti datang ke saya, Jessy, tolong ya, kalau ada pemulung lewat, tolong ya, tolong panggil saya. Kenapa tante? Panggil saya pokoknya. Oh, ternyata dia udah bungkusin beras, dia sudah bungkusin susu segala macam di sana, termasuk amplop kecil. Dan ketika datang dia langsung kasih. Ada kepuasan tersendiri, seperti membayar dosa dan kesalahannya. Hati-hati saudara, Tuhan gak bisa disogok, itu hanya sementara. Kepuasan jiwa, menghibur jiwa. Kalau dengan seperti itu perbuatan, padahal anak Tuhan saudara, hamba Tuhan saudara. Tapi memang benar, ketika orang melakukan kebaikan ada kepuasan tersendiri. Tapi kata firman Tuhan, percuma kalau tidak dasarnya dengan kebenaran firman Tuhan. Percuma. Jadi saudara, sekali lagi, firman Tuhan, kalau tadi cuma berbicara tentang perbuatan baik bisa masuk surga, itu sebenarnya juga tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan begitu yang saya maksud kemarin saudara. Firman Tuhan ini datang kepada setiap telinga anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya katakan seperti itu saudara. Baca firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, maaf saudara, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang
kekal, yang percaya kepada Yesus. Di dalam Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16 di sana dikatakan juga saudara, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Global, saudara bisa mengambil kesimpulan sendiri. Jadi memang hanya Yesus jalan ke surga. Amin. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Jadi bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari serahkan hidupmu, serahkan tubuhmu, serahkan hidupmu untuk percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan ketika saudara percaya kepada Yesus, barulah saudara melakukan Filipi 2 ayat 12. Jadi nggak sampai di sana. Filipi 2 ayat 12 di sana dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada ndak ada hamba Tuhan, saudara harus tekun. Dilihat nggak dilihat, ada Yesus yang lihat perbuatan saudara. Jadi kita harus benar-benar percaya Yesus dan mengerjakan keselamatannya. Hidup dalam tuntunan roh, maka Tuhan akan memimpin kita lebih lagi dan lebih lagi. Kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Amin. Hidup dalam tuntunan roh adalah membangun manusia rohani. Tadi saya sudah sampaikan saudara, bagaimana kita membangun manusia rohani, menghidupi setiap firman Tuhan yang kita baca dan yang kita dengar. Amin. Saudara, Yesus sudah mati untuk kita. Kata firman Tuhan, sekali untuk selama-lamanya. Jangan kita pernah menyia-nyiakan keselamatannya daripada Tuhan itu. Amin saudara. Haleluya saudara yang terkasih. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita kepada satu pribadi yang luar biasa. Teladan agung kita yang mulia, yang sudah melakukan perjalanan hidup selama dia di dunia ini, yang benar-benar telah setia menanggung penderitaan sampai mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Amin saudara. Saudara, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kita yang terhilang. Alkitab katakan, dia mati, dia menjadi hamba manusia, dia rela disalibkan untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi tidak ada alasan lagi, sekali lagi saya katakan, tidak ada alasan lagi untuk kita berkata, Tuhan, Engkau tidak tahu apa yang saya alami Tuhan. Engkau tidak tahu apa yang saya rasakan. Tidak bisa saudara. Saya katakan berkali-kali bahwa Yesus mengalami lebih dari apa yang kita alami. Dia pernah merasakan yang namanya dia dialuk-alukan. Ketika dia masuk, dia digelarkan red carpet. Mungkin kalau sekarang ini bisa dikatakan seperti itu. Orang memuja-muja dia, memuji-muji dia. Tapi dari mulut yang sama menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. Demikian juga dengan murid-muridnya yang tadinya ada di garis depan selalu membela dia. Namun ketika Yesus ditangkap, mereka semua pergi meninggalkan dia. Bahkan Petrus menyangkal dia. Alkitab mencatat, Petrus tidak hanya menyangkal Yesus. Dia menyangkal, dia bersumpah dan bahkan sampai mengutuk, saya tidak kenal dengan Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Sampai akhir Yesus naik ke surga, sedikit pun dia tidak mengusik-usik perbuatan Petrus yang sudah mengkhianati dia atau yang sudah meninggalkan dia di masa-masa susahnya. Teladan yang luar biasa. Sampai akhir dia harus naik ke surga pun, sampai dia dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, dia masih memberikan contoh yang luar biasa kepada kita umat-umatnya, yaitu kasih. Amin saudara. Saudara pernah disakiti? Saudara pernah merasa, wah ini orang kayaknya puji-puji saya di depan saya, ternyata dari belakang menusuk saya.
Saudara pernah merasa ditinggalkan ketika tidak memiliki apa-apa? Saudara pernah diabaikan? Itu yang dimaksudkan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Baik menurut kita belum tentu baik menurut firman Tuhan. Tapi yang namanya kebenaran itulah yang terbaik dan sudah pasti baik, saudara. Yang dimaksud dengan membangun manusia rohani, perbuatan-perbuatan kita yang nanti akan masuk ke dalam penghakiman. Bukan soal kita memberi, tapi soal hati. Bagaimana kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menyangkal daging kita. Ketika kita disakiti, kita mampu memaafkan. Ketika kita merasa sendiri, kita diabaikan, kita mampu untuk tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam keadaan seperti ini, kita dalam ketakutan, kita tetap kuat. Bahkan dalam keadaan terjepit sekalipun kita masih bisa memberi. Itu yang diperhitungkan Tuhan, saudara. Tuhan rindu supaya kita datang kepada Tuhan. Kita benar-benar ikut sesuai firman Tuhan. Seperti Yesus. Haleluya, saudara. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Teladan yang luar biasa. Mari saudara, saya rindu supaya saudara merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Yesus sudah mati untuk kita, sekali untuk selama-lamanya. Dia bangkit, dia naik ke surga memberikan Roh Kudus-Nya yang manis untuk kita. Mari saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan memuliakan nama Tuhan. Supaya kita tetap bertahan dalam kesusahan. Sekali Yesus tetap Yesus. Dalam segala keadaan kita tidak menyangkal. Kita tidak menyangkal Yesus. Dalam segala keadaan kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala keadaan kita mengingat pengorbanan Yesus yang sudah berjuang melawan atau sudah berjuang memperjuangkan jiwa kita. Supaya kita tidak masuk dalam kebinasaan. Menyelamatkan kita dari api yang kekal selama-lamanya. Haleluya Yesus. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biar datang di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Bahkan untuk engkau yang masih belum percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, Yesus Kristus. Mari datang serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan karena hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Karena hanya Yesus juru selamat umat manusia. Haleluya Yesus. Dan mari sama-sama kita kerjakan keselamatan itu. Dengan menghargai setiap pengorbanan dan setiap tetesan darah Yesus Kristus yang mengalir buat kita. Penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah penderitaan biasa. Yang tidak ada bandingannya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Haleluya Yesus, terima kasih. Mari hidupi firman Tuhan di dalam hidup kita. Sampaikan kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengundang singer untuk maju ke depan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa pengorbanan Yesus yang luar biasa di kayu salib. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Dia sudah mati buat kita semua. Dia menebus jiwa-jiwa kita semua. Dan apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih setia Tuhan? Kita tidak bisa membalas kemurahan Tuhan hanya dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hanya dengan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Membuat hati Tuhan senang. Membuat hati Tuhan bangga karena telah datang ke dunia menjadi sama seperti manusia dan bahkan taat sampai mati. Dia bahagia melihat kita, anak-anak Tuhan yang antusias membangun manusia rohani. Dan satu tujuan kita, supaya kita sempurna seperti Tuhan. Kita disempurnakan setiap waktu, menghidupi setiap firman Tuhan. Kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Ingat saudara, bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita itu adalah satu paket. Kita tidak bisa berkata, yang penting Tuhan tahu hati
saya, tidak peduli perkataan saya, tidak peduli perbuatan saya. Tapi percayalah saudara, bahwa perbuatan kita itu menentukan. Tidak gampang untuk hidup, untuk dapat melakukan, untuk membawa tubuh kita ini menuruti firman Tuhan. Tetapi dengan Roh Kudus, dengan kita selalu, biarlah roh kita menyala-nyala, berapi-api selalu di dalam Tuhan, membuat kita mampu, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, pujian ini luar biasa, saudara. Karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia sudah datang ke dunia menyelamatkan kita. Tuhan, Kau sempurna Tuhan. Dalam jalan-Mu, dalam rencana-Mu untuk hidupku Tuhan. Mampukan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, anak-anak-Mu hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Mari jadi pelaku firman, saudara. Mari, supaya benar-benar kita bisa dengan pede, dengan benar-benar penuh percaya diri, kita bisa berkata, hidupku menggenapi firman Tuhan. Mari genapi setiap janji Tuhan di dalam hidup kita. Mari genapi setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Oh, janji-janji berkat Tuhan, Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah berperang untuk kita, dan oleh kematiannya Dia bangkit, Dia hidup untuk selamatkan kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya dalam batakara lala masiki lala masaka. Oh Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini Tuhan, kami tahu tidak gampang kami menjadi pelaku firman. Tidak gampang kami menghidupi firman Tuhan. Dunia menuntut kami Tuhan untuk bisa menjadi serupa dengan Dia. Tetapi kami bersyukur Kau bersamaku, Kau di dalamku, Immanuel. Haleluya. Oh Immanuel, haleluya. Ya makasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang tanpa batas Tuhan. Roh Kudus yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir bersama kami Tuhan. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Beserta kami setiap waktu Tuhan. Tuhan, kami merayakan Jumat Agung dalam keterbatasan. Tidak seperti biasanya kami bisa bertatap muka dan saling menguatkan. Tapi dari tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan. Lihat tilik jamaah Tuhan, lawat setiap hati umat-umat-Mu. Di mana tempat mereka berdiri saat ini Tuhan. Biar Roh Kudus tolong mampukan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Mereka yang rindu selalu membangun manusia rohani Tuhan. Biar supaya Tuhan rohani mereka menjadi raksasa dalam hidup mereka. Dan bisa mengendalikan daging mereka. Bisa hidup seturut dan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berbuat untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga yang bisa kami persembahkan selain tubuh kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Allah gunung batu kami. Kami percaya firman Tuhan yang sudah kami dengar menolong kami, memberkati kami, menguatkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih. Ibadah kita sudah di penghujung akhir ibadah ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa syafaat. Puji Tuhan. Terima kasih buat para pelayan-pelayan altar yang luar biasa. Ibu Lisa bersama timnya yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bahkan tim multimedia, Tuhan Yesus memberkati. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap setia, tetap on fire. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa untuk doa syafaat kita, untuk bangsa kita, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari siapkan hati kita saudara. Haleluya Yesus Tuhan. Makasih banyak Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan, mengangkat tangan, memberkati bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan, buat Tuhan kota Kedung Unidoro, Kabupaten Pekalongan Tuhan. Berkati wali kota, berkati tingkat kabupaten, Bapak Tuhan, Kiai Haji Asip Kolbihi Tuhan. Bersama Tuhan, camat, lurah, RT, RW Tuhan. Bahkan TNI dan Polri, semua jajaran pemerintahan yang ada di Kedung Unidoro dan Pekalongan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah suasana yang saat ini Tuhan, bangsa kami dilanda dengan Tuhan virus corona yang Engkau izinkan. Kami percaya Tuhan bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk kota Kedung Unidoro dan Pekalongan sekitarnya Tuhan. Biar Engkau tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Berkati Tuhan kota Kedung Unidoro dan Pekalongan. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Dari Bapak Presiden Tuhan, Bapak Tuhan Insinyur Joko Widodo bersama Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Bersama Tuhan jajaran pemerintahan Tuhan. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah Tuhan. Bersama dengan para kabinet Indonesia Maju Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terutama pimpinan tertinggi kami, Bapak Presiden kami yang tercinta Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan dia kekuatan, limpahkan kesehatan Tuhan, bahkan beri hati yang bijaksana setiap kali dia mengambil keputusan Tuhan, sehingga selalu kehendak Tuhan yang jadi. Kami berdoa bersama-sama, mengangkat tangan, memberkati bangsa kami Indonesia tercinta. Biar belas kasihan-Mu turun dan nyata untuk bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus ampuni bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati, kuduskan bangsa kami Tuhan. Lewat Paskah, lewat Jumat Agung ini Tuhan, mengingatkan kami bahwa Indonesia Tuhan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa Engkau
Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Demikian juga khususnya buat pelayanan pekerjaan Tuhan GPDI Philadelphia Kedunguni. Berkati Bapak Gembala kami yang belum bersama-sama dengan kami. Lindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa Tuhan, dari seisi pastori sampai pengurus-pengurus yang ada Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, dilindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Kami berdoa berkati mereka Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, jauhkan dari virus corona di dalam nama Yesus. Engkau protek umat-umat-Mu Tuhan, Engkau jaga pelihara mereka menjadi biji mata-Mu Tuhan. Engkau mengadakan perbedaan dengan mereka yang mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka dalam perlindungan Tuhan. Berkati Tuhan, kami berdoa jauhkan mereka dari kecelakaan. Jauhkan dari mara bahaya Tuhan, jauhkan dari kecurangan, jauhkan dari kerugian, limpahkan damai sejahtera dan sukacita Tuhan, jauhkan dari ketakutan Tuhan, berikan roh keberanian di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa tambahkan iman percaya mereka, semakin hari mereka semakin cinta Tuhan, semakin antusias di dalam membangun manusia rohani, mencari wajah Tuhan setiap waktu. Berkati setiap usaha mata pencarian mereka, lipat kali gandakan penghasilan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Di mana tempat mereka berdiri Engkau lawat. Saudara yang kekasih, Engkau yang membutuhkan pertolongan doa, mari angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh di dada, tanda penyerahan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan sidang jemaat-Mu yang mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Tanda mereka berserah, tanda mereka tahu bahwanya Engkau yang dapat menolong mereka. Tolong mereka Tuhan, apapun pergumulan mereka saat ini, berikan kemenangan Tuhan. Tolong Tuhan, kami percaya setiap tangan-tangan yang terulur, mulai dari mereka yang mungkin bergumul bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu dengan sakit penyakit mereka, Engkau jamah Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu, mereka yang tertutup jalan, bukakan jalan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang hilang harapan Tuhan, kami berdoa Tuhan, tolong berikan pengharapan yang baru dalam nama Yesus Kristus. Bahkan mungkin mereka Tuhan yang terlilit dengan hutang piutang Tuhan, Engkau Allah berikan jalan keluar, sehingga menjadi satu pelajaran di lain waktu mereka lebih mengandalkan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, banyak Tuhan permintaan, banyak permohonan, banyak doa-doa kami Tuhan di hadapan-Mu, tapi Engkau lebih mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur Engkau sudah pimpin ibadah Jumat Agung kami hari ini dengan luar biasa, dengan hadirat Tuhan yang dahsyat. Kami sangat berterima kasih buat tuntunan-Mu Roh Kudus. Mari saudara yang kekasih, arahkan tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan ini. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita umat-umat yang dikasihinya. Allahku dahsyat, Tuhanku yang hidup, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.